Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Dewita Mulyana Putri dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 192. Kali ini saya akan menjelaskan tentang korupsi, faktor, permasalahan, penyebab, dan bagaimana peran kita sebagai generasi muda untuk menangani anti korupsi di Indonesia. Maka dari itu, saya di sini akan membuat videonya dengan memberikan penjelasan kepada teman-teman semuanya tentang pengertian korupsi tersebut. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan nikmat ilmu yang berkah untuk bisa mendapatkan ilmu dimanapun dan kapanpun. Nah, baiklah, korupsi yang terjadi di Indonesia ini sangatlah mengkhawatirkan karena berdampak buruk yang sangat luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan yang ada di Indonesia, yang telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, di sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial masyarakat. Maka dari itu, di pihak upaya pemberantasan ini masih kurang optimal, maka kita sebagai generasi muda harus mampu mencegah korupsi yang ada di Indonesia agar negara kita ini semakin cepat atau lambat akan hancur dengan adanya korupsi ini, teman-teman. Maka dari itu, korupsi ini dipandang sebagai kejahatan yang sangat luar biasa, disebut dengan extraordinary crime, yang oleh karena itu memerlukan upaya yang sangat luar biasa untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terjadi ada dua bagian besar, yaitu yang pertama penindakan dan pencegahan. Tindakan ini akan berhasil jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan yang berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif untuk upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi ini tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegakan hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi. Dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat, mahasiswa dapat diharapkan dapat berperan aktif sebagai agen perubahan dan motor penggerak anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi. Dan pemberantasan ini juga yang tidak kalah penting untuk berperan aktif, mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi dan perilaku koruptif itu yang pertama berasal dari kata bahasa Latin corruption atau corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, jujur, dan kondisi yang sebaliknya. Adapun corruption berasal dari kata corrumper, bahasa Latin yang lebih tua, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, otak yang rusak, diipikat, atau disuap. Dengan demikian, arti korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, dan ketidakjujuran dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan bermaksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Nah, jadi dari beberapa pengertian dari arti korupsi tersebut, ada 5 komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama, korupsi itu adalah suatu perilaku. Yang kedua, perilaku tersebut terkait penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Yang ketiga, dilakukan dapat menguntungkan pribadi atau kelompok. Yang keempat, melanggar hukum, menyimpang dari norma dan moral. Yang kelima, menjadi terjadinya ditindak lakukan public office yang disetting lembaga-lembaga pemerintah maupun private office setting koperasi swasta. Perilaku koruptif. Dalam pemahaman sosiologi, seseorang dapat digolongkan dalam 3 hal. Yang pertama itu sikap, yang kedua itu tindakan, yang ketiga itu pengetahuan. Hubungan dengan makna perilaku koruptif adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang atau kelompok yang menjebak dirinya dalam perbuatan korupsi. Banyak sekali perilaku koruptif, namun karena itu menjadi keseringan yang dilakukan oleh masyarakat, maka keadaan ini menjadi hal yang biasa. Misalnya, 1. Pelanggaran lalu lintas. Yang kedua, suap menyuap.
untuk kelancaran izin. Yang ketiga, peraturan yang dibuat-buat. Yang keempat, memberikan tips kepada aparat layanan publik. Yang kelima itu kebiasaan telat. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dari korupsi. Ada 5 hal yang meliputi. Yang pertama itu rendahnya integritas, kurangnya etika dan moralitas di kalangan pejabat publik maupun individu. Yang kedua itu sistem yang lemah, yang dimana sistem ini dan lembaga hukum pengawas yang efektifnya itu kurang baik, dapat memfasilitasi praktik korupsi. Yang ketiga, kekuasaan absolut. Konsentrasi kekuasaan tanpa adanya mekanisme pengawas dapat menyebabkan penyalahgunaan. Yang keempat, kekurangannya akses informasi, minimnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran. Yang kelima itu budaya korupsi, yang dimana ini menjadikan kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari. Normalisasi praktik korupsi ini dalam masyarakat menyebabkan ketidakpedulian terhadap isu ini. Dari semua hal, penyebab, faktor, dan permasalahan, di sini juga kita bisa mencegah korupsi. Yang pertama itu dengan pendidikan dan kesadaran masyarakat, yang dimana dari diri kita sendiri untuk berhasil tidak melakukan tindakan korupsi. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman tentang bahayanya korupsi melalui program-program pendidikan formal maupun non-formal. Yang kedua itu mengadakan seminar lokalia, kampanye anti korupsi agar itu menjadikan kegiatan yang positif untuk lebih memahami apa itu korupsi dan bagaimana pencegahannya. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, mendorong lembaga pemerintah untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pengolahan anggaran. Penggunaan teknologi informasi untuk publikasi laporan keuangan dan pengeluaran. Yang ketiga, penguatan hukum, memperkuat lembaga penegak hukum dengan memberikan pelatihan sumber daya yang memadai. Yang kedua, menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran hukum untuk memberikan efek jera kepada sang pelaku. Lalu yang keempat, partisipasi publik, yang dimana di sini kita itu pastinya memerlukan masyarakat untuk berkolaborasi, mengajak untuk terlibat dalam pengawasan proyek-proyek publik. Yang kedua, membentuk forum atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap isu korupsi, sehingga kita bisa mampu bersama-sama untuk mencegah dan menghindari korupsi di Indonesia agar negara kita itu tidak mudah hancur dengan adanya korupsi oleh penjajah-penjajah negara kita. Selain adanya pencegahan korupsi, di mana kita juga peran generasi muda harus berperan aktif, sehingga edukasi diri kita untuk bisa menghindari korupsi itu dengan memahami konsep korupsi, dampaknya, cara pencegahannya, mengikuti kursus, pelatihan, dan tentang integritas dan etika. Lalu ada advokasi aktivisme, yang dimana terlibat dalam organisasi yang mempromosikan isu-isu anti korupsi, mengadakan aksi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang di kalangan teman sebaya maupun masyarakat lainnya. Inovasi teknologi, yang dimana kita memerlukan teknologi untuk mengembangkan aplikasi atau platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi dengan aman, menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan menyuarakan penolakan terhadap korupsi. Lalu ada yang keempat, kepemimpinan, yang dimana mengembangkan inisiatif sendiri dalam kelompok maupun individu atau organisasi memimpin proyek untuk berfokus pada etika dan integritas. Menjadi contoh yang baik bagi teman sebaya dengan menunjukkan perilaku yang jujur, tanggung jawab, sehingga di situ kita dapat mencegah diri sendiri dan bisa memberikan edukasi kepada teman-teman kita untuk bisa menghindari anti korupsi. Jadi kesimpulannya di sini saya menjelaskan korupsi adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensi untuk mencegahannya. Generasi muda memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas anti korupsi. Dengan pendidikan, inovasi, advokasi, mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam membangun masyarakat yang lebih transparan dan akuntabel. Maka dari itu, sekian saya Sally. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.